Baik, saya mulai ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Baik, di siang hari ini saya akan menyampaikan ini perkuliahan kita di minggu pertama ya untuk mata kuliah metode numerik untuk oceanografi di semester 2 2025 dan 2026. Perkenalkan kembali, mungkin nama saya Suliskania Nurfitri, nanti pengampu dari matkul ini ada 2 orang lagi, yaitu Pak Iwan dan Pak Saad Mubarok. Untuk pertemuan pertama akan diisi oleh saya. Oke, mungkin saya lanjut saja ya. Seperti biasa di pertemuan pertama sebetulnya, saya nanti akan menyampaikan bahan kajian ya, jadi biar ada bayangan sebetulnya nanti selama 1 semester apa yang akan kalian pelajari di mata kuliah ini, gitu. Nah, untuk bahan kajian dari kelas kita, metode numerik, itu kurang lebih ada 7 bahan kajian besar, ya. Nanti si 7 bab ini akan ada subbab-subbabnya lagi, jadi bisa jadi satu bab itu mungkin akan disampaikan lebih dari 1 minggu gitu ya. Nah, untuk beban SKS, itu 3 SKS kita ya selama 1 semester, jadi kurang lebih kalau dikonversi 3 SKS 45 jam dikali 3 SKS jadi 135 jam total selama 1 semester. Nah, nanti ini akan saya breakdown juga di RPS yang akan saya jelaskan ya. Jadi ada 7 ya nanti bahan kajian kita. Yang pertama yang saya sampaikan hari ini sebetulnya pengantar dulu ya. Nanti saya akan juga jelaskan sedikit tentang analisis Galat. Yang kedua tentang SPL, kemudian yang ketiga tentang eh, persamaan non-linear, kemudian integrasi numerik, curve fitting, kemudian PDB dan PDP. Nah, khusus untuk yang bab 7, yang PDP nanti akan disampaikan pengenalan saja karena kalian akan lebih belajar detail nanti di pemodelan ya di semester depan. Oke, saya lanjut. Nah, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini kurang lebih ada 6. Ini sebetulnya ya breakdown dari bab-bab yang tadi gitu ya. Jadi harapannya setelah mata kuliah ini selesai selama 1 semester, nanti kalian bisa minimal memahami jenis galat, kemudian menjelaskan metode numerik untuk pengolahan data oceanografi, dan menerapkannya, ya, dan menganalisis. Nah, gitu. Nanti poin 3 menerapkan gitu ya, itu akan ada di praktikum. Nanti saya akan jelaskan lagi ya lebih detail. Kemudian, nah nomor 5 juga sama, nanti diharapkan mahasiswa mampu merancang program komputer untuk menyelesaikan suatu kasus dalam bidang oceanografi. Jadi sebetulnya ini poin menerapkan metode numerik, kemudian merancang program, itu nanti akan lebih banyak di praktikum. Jadi selain kita ada kuliah tatap muka gitu ya, baik luring maupun daring, nanti kalian ada juga praktikum. Praktikum khusus nanti sama asisten ya, dan itu wajib diikuti. Dan yang keenam, ini mahasiswa mampu menerapkan metode numerik dalam pemodelan oceanografi sederhana. Ya. Jadi ini ada 6 CPMK atau capaian pembelajaran yang diharapkan dapat diperoleh oleh mahasiswa selama 1 semester ke depan. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk buku referensi ini ada 4 yang saya gunakan ya. Eh, Ini yang nomor 1 sama nomor 2 itu adalah rujukan yang utama. Ya, jadi nanti tugas-tugas kemudian modul-modul praktikum itu akan banyak saya gunakan dari nomor 1 dan nomor 2 ya. Eh, dan ini sebetulnya kalau tidak salah available online juga. Kalau tidak pun nanti saya akan share di Edunext gitu ya si filenya. Kemudian nomor 3 dan 4 ini rujukan untuk tambahan saja ya. Jadi silakan ini bisa tetap kalian gunakan ya sebagai tambahan. Yang utama saya pakai nomor 1 dan nomor 4. Oke. Nah, evaluasi seperti biasa sebetulnya ini nggak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti kita ada UTS ya di minggu ke-8, UAS, kemudian kuis. Kuis ini bisa spontan saja di kelas atau saya jadwalkan terpisah di Edunext. Kemudian tugas-tugas juga di situ bisa jadi ya hari H di kelas atau ada tugas yang via Edunext dan praktikum ya. Jadi ini komponen ada 5 komponen yang akan
gunakan sebagai bahan penilaian. Dan jangan lupa praktikum ini adalah sifatnya wajib. Jadi misalnya nanti kalian ada salah satu yang nggak ikut, itu nanti di akhir akan saya kasih tag dulu. Nah, itu harus melengkapi dulu si satu modul yang tidak lengkap itu. Gitu ya. Jadi intinya praktikum harus full ikut semuanya. Ya. Ini presentasinya ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian, nah, sekarang kita masuk ke RPS ya. Biasa karena minggu pertama itu disampaikan dulu rencana kuliahnya seperti apa. Ini RPS di minggu 1 ke 8 ya, sampai kita UTS. Ini tadi ya, yang hari ini. Kemudian nanti ada SPL dari minggu kedua sampai minggu keempat. Nanti di breakdown lagi. Di situ ada bentuk umum SPL, kemudian representasi matriks, terus kondisi evolusi. Kemudian di minggu ketiga nanti kita belajar konsep eliminasi Gauss. Dan minggu keempat nanti masuk ke metode iteratif dan contoh studi kasusnya. Nah, ini yang saya tandain warna biru, ini berarti di minggu keempat ini, si bab ini akan dijadikan, ada listnya itu adalah praktikum. Jadi, nanti kalian cek di sini, minggu keempat, ini sudah mulai masuk ke praktikum, modul pertama. Kemudian minggu kelima sampai minggu ketujuh akan masuk ke bab persamaan non-linier, gitu ya. Seperti bentuk umum, akar persamaan, metode tertutup, dan seterusnya. Dan minggu ketujuh nanti ada praktikum lagi. Ini praktikum modul kedua. Jadi kalau dari sini sebelum UTS kurang lebih ada 2 kali praktikum. Ya. Kemudian untuk minggu selanjutnya, mulai ke minggu ke-9 sampai minggu 16, nanti minggu ke-9 akan masuk ke integrasi numerik. Dan sama di situ nanti ada praktikumnya juga, modul ketiga. Kemudian curve fitting, di situ akan dibagi ke dalam 3 minggu, minggu ke-10 sampai minggu 12 ya. Dan di minggu 12 nanti ada praktikum lagi. Kemudian minggu 13 dan 14 ini PDB, 14 ada praktikum lagi, dan nanti di minggu ke-15 ini pengenalan PDP. Nah, ini nggak akan ada praktikum karena memang untuk metode numerik, PDP ini hanya pengenalan saja ya. Jadi nanti akan kalian belajar lebih detail waktu pas di pemodelan. Ya. Nah, ini si RPS-nya nanti akan saya taruh di EduNext. Atau mungkin saya tunjukkan dulu si filenya. Sebentar. Bisa muncul tidak? Nggak muncul ya. Sebentar. Oke. Nah, ini RPS-nya, ini sebetulnya memang cukup detail ya. Ini nanti kalian bisa baca di CX ya. Seperti ya tadi ya, ada deskripsi mata kuliahnya, informasi umum, kemudian bahan kajian tadi sudah saya sampaikan. Kemudian seperti CPL, CPMK juga sudah ya tadi. Rujukan tadi sudah, mungkin saya langsung, nah ini saja ya. Jadi nanti silakan nanti kalian bisa baca lebih detail di sini. Ini adalah uraian RPS dari tiap minggunya. Sebagai contoh, misal, oh nanti ada subtopiknya apa, ada referensi yang bisa kalian cek di mana. Kemudian nanti modenya seperti apa, ada mandiri, ada praktikum atau tidak, ada asinkron atau tidak, total waktu, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nanti di sini akan lebih detail uraian-uraiannya. Jadi nanti secara umum ya si matkul ini ketika kalian sudah beres selama 1 semester, totalnya adalah 135 jam. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan 3 SKS. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi ke slide yang tadi ya. Sebentar, nah ini. Continue to share, oke. Nah, tadi sudah ya RPS ya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk aturan perkuliahan ini sebetulnya masih sama ya. Ini jadwal kita, kalian kelas Ganesha, kelas Ganesha kita di hari Senin siang, yang Cirebon hari Kamis. Kemudian ini berapa poin untuk aturan perkuliahan, seperti biasa tugas dan PR dikumpulkan EduNext, yang terlambat tidak akan saya terima.
Dan kehadiran hanya via CX, jadi kita full semuanya hanya via CX ya. Saya nggak akan kasih absensi di kelas gitu. Dan tadi sudah saya singgung bahwa mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian praktikum gitu ya. Jadi mohon diingat bahwa praktikum itu harus komplit. Jadi kalau ada salah satu itu harus dilengkapi dulu. Kalau tidak nanti nilainya akan saya tekan dulu ya. Jadi nggak akan keluar dulu di nilai akhir. Indeks ini masih sama ya. Nilai A-nya masih di atas 80, AB-nya 75, 80, dan seterusnya. Nah, untuk lulus, jangan lupa ini di indeks C, jadi pastikan nilai kalian lebih dari 50. Gitu. Jadi ini batas aman untuk lulus di matkul kita. Gitu ya. Cukup jelas untuk aturan perkuliahan dan RPS. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas, Bu. Oke. Silakan ya kalau ada yang kurang jelas ditanyakan saja. Nah, baik kita lanjut saja ya. Kita masuk ke materi. Ini sebetulnya karena kita baru awal, jadi pengenalan saja dulu. Karena semester kemarin kalian sudah belajar komputasi. Nah, sebetulnya metode numerik kan lanjutannya. Nah, mungkin dari kemarin pas semester 1 kemarin sudah belajar komputasi. Nah, sekarang kita masuk ke metode numerik. Kira-kira gitu ya, menurut kalian yang sudah kalian pelajari kemarin, apa sih kegunaan metode numerik terutama dalam bidang kita? Mungkin ada satu atau dua orang yang memberikan pendapat. Boleh raise hand saja atau langsung aktifkan. Oh, silakan Ayasti. Oke, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayasti Tiara dengan NIM 1292015. Um, izin coba menjawab ya, Bu. Mungkin kalau ada salah mohon dikoreksi. Untuk metode numerik sendiri dalam oceanografi, setahu saya itu bisa digunakan dalam proses memodelkan laut, fisik laut, dan juga bisa digunakan dalam menganalisis pola data. Jadi misalnya kita coba untuk memasukkan data, terus melihat polanya seperti apa, lalu dianalisis apakah ini normal atau ada anomali seperti itu. Mungkin dari saya sekian, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ayasti. Oke, mungkin ada lagi yang punya pendapat lain? Cukup? Atau ada yang mau berpendapat? Silakan boleh raise hand atau langsung diaktifkan saja ya si apa namanya si suaranya. Kegunaan metode numerik. Nah, sebetulnya tadi yang Ayasti sampaikan sudah eh, pas ya. Jadi memang karena di oceanografi itu kita banyak bekerja dengan numerik, dengan pemodelan. Nah, salah satu caranya sebelum kita ke arah sana, sebenarnya kita mengenal dulu gitu ya, bagaimana sih menyelesaikan gitu ya si persamaan yang kompleks tersebut ke metode yang lebih sederhana gitu ya. Itu simpelnya. Nanti kita lihat ya beberapa yang akan kita bahas hari ini. Nah, mengapa belajar metode numerik? Nah, ini saya jabarkan ada beberapa poin. Yang pertama adalah ini merupakan tool problem solving yang powerful, ya. Bekerja dengan menyelesaikan persamaan. Kemudian yang kedua, ini software data processing yang komersial, ini pada dasarnya menggunakan metode numerik. Jadi nanti software-software untuk mengolah data oceanografi itu pada dasarnya ya basicnya metode numerik juga gitu. Yang ketiga, ini juga bisa membantu kita menyusun program sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tadi sudah disinggung sama Ayas gitu ya, membantu kita menyusun model. Memang betul, karena metode numerik itu pengantar sebelum kita bisa menyelesaikan masalah oceanografi secara numerik. Dan berikutnya adalah metode numerik adalah cara yang efisien untuk belajar programming. Nah, kalian sudah belajar programming dari sejak tingkat 1 dari TPB ya. Ada apa pengenalan komputasi, kemudian di semester berikutnya ada tadi ya pemrograman dan komputasi oceanografi, dan sekarang masuk ke metode numerik gitu ya. Nanti semester depan ada pemodelan. Jadi memang di oceanografi kita nggak lepas, selalu basic kita memang programming. Dan programming ini itu sangat membantu kalian tidak cuma belajar pemodelan, tapi juga nanti untuk mengolah data. Mengolah data yang besar itu bisa dibantu dengan metode numerik gitu ya. Nah, kemudian ini ya, membantu kita memahami persamaan matematika.
Ya, seperti yang kalian tahu, kalian sudah kemarin semester yang lalu belajar mekanika fluida, itu kalian tahu ya, si persamaan oseanografi itu persamaan gerak kan banyak sekali sukunya dan itu termasuk yang kompleks. Jadi dengan metode numerik kita coba nih memahami dengan lebih sederhana, gitu ya. Nah, ini beberapa dasar matematika yang akan kita pelajari. Nah, ini mudah-mudahan saya ini nge-refresh saja ya. Ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya punya 7 grafik. Dan ini pasti kalian sudah familiar karena pernah belajar mungkin di kalkulus ya atau di Fismatos. Nomor 1, ada yang tahu ini menyelesaikan kasus apa? Bisa di zoom ini. Nah, ada yang tahu ini udah ada ini sih udah ada petunjuknya. Ada yang tahu menyelesaikan kasus apa ya nomor 1? Oh, akar persamaanmu. Akar ya betul. Root ya. Jadi kalau ini ada grafik seperti ini dia ngelewatin 0, 0 ya, si sumbu X ini berarti mencari akar. Yang nomor 2 ada yang tahu ini? Ada dua apa namanya? Dua persamaan garis linier terus saling berpotongan. Ini mencari apa nih? Tadi udah saya singgung di awal. Ada yang tahu? Persamaan linear, Bu. Sistem betul, sistem persamaan linier. Nomor 3 grafik terus ada kasih minimum di sini. Ini mencari apa nih? Nilai apa? Ada puncak, ada lembah, ada yang tahu nilai Optimum. optimum. Optimum bukan ya? Nanti kita cek ya. Betul ya, itu mencari nilai optimum. Nanti ini kita lihat. Ini udah ada namanya ini mah regresi ya. Ini regresi kayak pernah belajar atau baru semester ini kan nanti di statistika juga akan belajar ya. Jadi yang nomor 4 ini regresi atau curve fitting nanti masuknya. Nah, nomor 4 sama 5 ini masih di satu bab yang sama ya. Ada regresi. Ini satu lagi nomor 5 apa ini? Ada titik-titik, kemudian ada garisnya. Ada yang tahu? Regression dan Interpolasi, Bu. interpolasi. Betul. Beda ya regresi interpolasi, nanti kita bahas lebih detail. Nah, nomor 6 ini ada kurva, kemudian kita ngitung luasan di bawah kurva adalah menghitung in, ada i-nya di sini. Masih ingat? Integral, Bu. Integral, betul. Nah, nomor 7 coba lihat ya. Ini ada slope, ini ada delta T, mencari gradien. Mungkin ada yang bisa nebak itu apa? Bertakar, SPL, optimum, regresi, interpolasi, integrasi, dan yang terakhir ini sebetulnya adalah PDP gitu ya. Jadi ini beberapa dasar ya, nanti sebetulnya si dasar-dasar ini akan kita nanti aplikasikan ke real case-nya di oceanografi ya. Oke. Nah, sekarang tadi saya merefresh tadi ya tentang persamaan. Nah, sekarang saya masuk ke ini sudah masuk ke materi sebetulnya tentang kesalahan numerik. Jadi sebetulnya kesalahan numerik itu bisa muncul ya dari pendekatan persamaan dan besaran matematis. Kurang lebih ada dua, di situ ada truncation errors dan runoff errors. Kalau truncation ini berkaitan dengan pendekatan numerik yang kita gunakan. Jadi ibaratnya dari persamaan yang panjang kita cut, nanti akan ada truncation error. Runoff ini karena pembulatan ya. Seperti yang kalian tahu, kalian pernah belajar di komputasi bahwa kalau kalian pakai Fortran misalnya si digitnya banyak gitu ya. Ketika itu akan digunakan dalam perhitungan matematis entah perkalian, pembagian gitu itu nanti akan terbatas karena nggak semua digit bisa digunakan. Itu runoff errors namanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara error nanti ada namanya true value. True value itu apa? Yaitu ada aproksimasi plus errornya. Dan kita lakukan di dalam metode numerik itu adalah bagian yang aproksimasi sebetulnya. Bagian kita tuh yang ini. Dan yang namanya aproksimasi ya akan ada error ya. Dan di mana error tersebutlah yang akan kita usahakan untuk diminimalisir ya. Itu ya. Jadi errornya bisa kita hitung dari true value-nya berapa dikurangin aproksimasinya berapa. Goal kita adalah meminimalisir si errornya ini ya, dengan metode
yang cocok. Nah, ini salah satu yang bisa kita gunakan juga untuk menghitung error. Ada namanya true fractional relative error. Ini adalah true error per true value-nya. Kalau dikalikan 100% juga bisa, nanti berupa persentase yang kita sebut sebagai epsilon. Jadi kalau ngitung error biasanya ini yang paling eh, banyak digunakan ya. Jadi rasio terhadap si true value-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pendekatan beda hingga ya, finite difference method. Ini akan banyak kita gunakan nanti, dan ini akan terus kalian gunakan sampai kalian masuk ke kelas pemodelan nanti ya. Jadi dalam metode beda hingga ini sebagai contoh ya, misal kita punya ini adalah si garis tebal ini, sorry, jangan warna merah, warna biru saja. Nah, misal si garis yang warna biru ini yang tebal ini adalah menyatakan daratan misalnya. Daratan atau mungkin oh sorry, lautannya lah ya, lautannya karena di sini yang dipakai yang ini. Ini misal si lautannya batas dengan daratan, kemudian kita coba aproksimasi dengan si grid kotak-kotak yang warna merah. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan beda hingga itu sebetulnya kita mendekati si bentuk daratan ini dengan si grid-grid kotak. Tentunya yang namanya aproksimasi itu pasti selalu ada error. Nah, ini contoh ya. Nih, ini bagian errornya, ini errornya, ini errornya, dan seterusnya. Semakin kecil grid tentunya akan semakin mendekati realnya. Tapi nanti balik lagi, nih akan terkait dengan beban komputasi yang kita gunakan. Itu ya, nah itu. Jadi seperti yang di sebelah kanan. Tapi ini kalian belajar nanti ya di PDB ya, akan masuk ke sini. Ini saya tunjukin dulu saja ya contohnya. Oke. Nah, ini deret Taylor, ini pasti sudah pernah ketemu ya. Deret Taylor ini juga akan banyak kita gunakan. Jadi, ini sebetulnya kita gunakan dalam pendekatan beda hingga atau finite difference method. Ini deret Taylornya yang di bagian atas. Ini contoh pendekatan orde pertama ya, di mana di situ ada suku O di sini yang merupakan kesalahan pemotongan deret Taylor. Gitu ya. Nah, kalian di metode numerik, ini baru awal, jadi nanti yang akan kalian pelajari cukup sampai orde pertama. Ya, jadi cukup sampai sini. Nah, nanti yang orde kedua ke sananya belum akan dipelajari sekarang ya. Jadi kita akan belajar sampai yang orde pertama saja. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai deret Taylor. Silakan ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ayasti. Eh, Terima kasih Bu. Saya Ayasi Tiara dengan NIM 129222015. Ini izin bertanya kalau yang pendekatan order pertama kan itu di bawah tuh rumusnya ada yang bentuknya kayak D tapi dia kayak 6 kebalik gitu Bu. Mm-mm. Nah kalau yang di atasnya itu nggak ada. Sebenarnya bedanya apa sih Bu dari yang deret Taylor yang ada order 2 order selanjutnya itu dengan yang cuman dipotong order pertamanya? Oh, yang ini ya maksudnya ya, yang ini ya, yang notasi turunan parsialnya ya. Ini Iya bukan. betul Bu. Betul Bu. Oke. Ini sebetulnya masalah penulisan saja. Ini kalau kalian lihat di yang bersama atas kan hanya ditulis F aksen ya. Ini juga sama F aksen, aksen, dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini kalau diuraikan, ini sebetulnya adalah turunan parsial. Turunan parsial tuh kan notasinya pakai do ya. Ini kayak 6 kebalik gitu. Kalau misalnya ini PDB, kalau PDB bersama diferensial biasa kan cuma satu variabel, ini bisa pakai D gini, si notasinya DF gitu ya. Tapi kalau dia do berarti parsial. Karena memang kalau deret Taylor nanti kita akan bekerja nggak cuma pakai satu variabel yaitu si X aja. Nanti akan ada lebih dari satu, misal X, Y, X, T, dan seterusnya. Jadi bentuk persamaan umumnya memang ya pakai do seperti ini. Jadi sekali lagi si do ini sebetulnya menyatakan notasi diferensial parsial ya. Mudah-mudahan cukup terjawab. Oh, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih. Itu ya untuk bagian satu dari materi kita hari ini. Nanti akan saya lanjutkan kembali ke bagian berikutnya. Eh,
kalau begitu saya akan tutup dulu ya. Coba saya stop share dulu. Oke, saya akan tutup pertemuan hari ini dengan terima kasih ya atas kehadirannya. Nanti kita akan lanjutkan di minggu selanjutnya. Semua warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.